Kita sering mikir kalau kebebasan itu udah hak kita. Tapi gimana kalau kita ternyata nggak pernah benar-benar bebas? Pernah nggak kamu selalu ngerasa kayak diawasin meskipun nggak ada yang ngeliat gitu? Atau itu cuma perasaan kita doang? Atau memang dunia ini dirancang untuk mengontrol kita? Inilah salah satu teori paling menarik ya. Kita bahas Foucault lagi kali ini. Dan kita bicara soal teori dia tentang namanya panoptikon. Nah, panoptikon ini sebenarnya awalnya dibawakan oleh Jeremy Bentham. Ini sekitar abad ke-18. Jadi ini sebenarnya adalah desain menara di sebuah penjara gitu. Jadi cara kerjanya kayak gini nih. Ada sekelompok tahanan ditempatkan di sel-sel terbuka. Nah, semua sel itu menghadap ke satu menara pengawas. Tapi mereka nggak bisa lihat tuh di dalam menara itu ada yang ngawasin apa enggak. Jadi mereka akan selalu bertindak, akan selalu berjalan, melakukan kegiatan itu seolah-olah tuh selalu ada yang ngawasin terus gitu. Jadi tanpa pun kita menaruh ada penjaga beneran di menara itu udah bisa perlu nggak perlu, karena si tahanannya itu tadi udah merasa takut duluan gitu. Mereka selalu berasumsi kalau di menara itu akan selalu ada yang mengawasi mereka. Nah, Foucault membawa teori ini ke hal yang lebih besar dari penjara gitu. Ini apakah terjadi di dunia gitu? Ada banyak hal dalam dunia modern gitu yang bisa kita anggap juga sebagai panoptikon. Nah, paling gampang media sosial. Kita kadang mikir 2 kali sebelum posting sesuatu karena takut dinilai orang lain. Takut opininya jelek lah. Takut dinilai menjurus pada satu kubu tertentu, takut punya ideologi tertentu gitu, atau yang kita katakan itu atau kita posting itu nanti nggak sesuai norma. Jadi banyak juga orang yang akhirnya kayak membuat akun alter atau second account gitu untuk lebih bebas lagi berekspresi. Nah, itu tandanya kita pun merasa kayak ada yang ngawasin gitu, ada standar yang memaksa kita untuk berperilaku dalam tanda kutip sebagaimana mestinya. Nah, lanjut lagi tempat kita berkegiatan sehari-hari, entah itu di kantor, di kampus, atau di sekolah, kita ngikutin aturan yang ada di sana. Tapi nggak hanya karena takut atasan atau takut dosen atau takut guru gitu, tapi ya karena kita juga takut dinilai buruk, kita takut dinilai gak sesuai gitu. Dan juga dalam lingkup yang lebih luas lagi, jelas negara dan hukum. Kita nggak ngelarang aturan bukan hanya karena takut kita melanggar hukum atau undang-undang, tapi selalu kayak ngerasa ada sesuatu yang tak kasat mata gitu yang ngawasin kita. Akhirnya karena kita terlalu sering merasa diawasin gitu ya, pada akhirnya kita pun mengawasi diri kita sendiri secara otomatis gitu. Dan karena kita tidak tahu gitu ya kapan atau siapa yang ngawasin kita, jadi kita selalu merasa waspada. Kita jadi patuh gitu, walaupun nggak ada yang ngawasin secara langsung. Lama-lama kebebasan itu jadi kayak kita sendiri yang membatasin. Inilah yang disebut kayak semacam kekuasaan yang tidak terlihat gitu ya. Gak ada penjagaan, gak ada ancaman langsung, tapi tetap aja tuh kita bertindak seolah-olah kayak selalu ada yang ngawasin. Jadi ini kontrol atau apa nih gitu. Nah, itu tadi masih kayak lebih dari dalam diri kita gitu ya. Tapi di luar itu, nah panoptikon itu didukung lagi dengan kemajuan teknologi gitu, surveillance gitu, AI apa segala macam itu mengontrol kita gitu. Pertama kita CCTV mulai banyak gitu ya di mana-mana, terus data kita pun dah kesebar makin gampang gitu di sosmed, di big data atau segala macam. Algoritma pun selalu ngelacak tiap langkah yang kita lakuin, iklan yang datang ke kita, suggestion digital yang datang ke kita gitu. Jadi kita hidup di dunia gitu ya, dimana setiap klik kita, pencarian kita, semua percakapan kita di digital terutama itu gampang banget direkam. Nah, mungkin kita berpikir bebas, kita aman gitu, tapi apa benar, apakah ini dunia yang kita inginkan? Jadi kalau kita ambil titik ekstrimnya gitu ya, seolah-olah kita itu sudah di penjara waktu sebuah sel. Nah, jadi ya pertanyaannya, apakah ini baik untuk kita ataukah ini cara untuk mengontrol kita? Jika seluruh dunia dan perangkat pengamanan ini adalah panoptikon, gimana cara kita keluar? Gimana cara kita bebas? Share pendapat kamu ke kita. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.